Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain ketiga informasi tadi, sejumlah informasi dan berita menarik lainnya akan kami hadirkan untuk mengisi rangkaian berita Kompas Merauke hari ini. Selama 30 menit ke depan, bersama saya, Frankie Wahel. Inilah Kompas TV Independen Terpercaya. Aksi gabungan mahasiswa dan masyarakat Merauke terkait gangguan jaringan telekomunikasi kembali dilakukan pada Senin pagi. Aksi ini berlangsung di ruang rapat Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Selatan melalui rapat dengar pendapat. Dalam diskusi bersama melalui juru bicara perwakilan dari Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Merauke, Michael Migerahayan menyebut dua tuntutan, yaitu pihak Telkom wajib membangun sistem jaringan backup ruas tual Merauke untuk memastikan jika kabel fiber optik putus maka jaringan telekomunikasi tetap berjalan. Selain itu juga menuntut adanya kompensasi sebagai bentuk ganti rugi kepada pelanggan Telkomsel. Menurut dua hal berdasar yang segera dilakukan. Pertama, Telkom wajib membangun sistem backup ruas tual Merauke untuk memastikan kabel fiber optik putus maka jaringan tetap berjalan alternatif. Yang kedua, sebagai bentuk kompensasi. Oleh karena itu, tuntutan masyarakat agar Telkom memberikan kompensasi berupa biaya pelangganan selama 1 bulan adalah wajar, sah, dan sejalan dengan prinsip keadilan. Hal ini disambut dan direspon baik oleh DPR Provinsi Papua Selatan. Melalui RDP kali ini, masa aksi, pemerintah, dan pihak Telkom menemukan kesepakatan bersama. Heribertus Silubun, Ketua DPR Provinsi Papua Selatan, mengatakan sudah punya beberapa kesimpulan dan ini solusi yang baik. DPR akan menugaskan Komisi 2 bersama perwakilan mahasiswa supaya aspirasi ini bisa disampaikan ke pemerintah pusat, baik kementerian terkait dan pihak Telkom di Jakarta. Hal tersebut untuk memastikan penyelesaian masalah gangguan internet yang berulang terjadi. Kita sudah punya beberapa kesimpulan dan saya kira ini solusi yang baik di mana nanti kita akan menugaskan Komisi 2 DPR Papua Selatan bersama dengan perwakilan dari mahasiswa supaya aspirasi ini bisa kita sampaikan ke pemerintah pusat, baik kementerian terkait maupun pihak Telkom di Jakarta, sehingga kepastian untuk menyelesaikan masalah-masalah kita yang berulang kali terjadi ini tidak berulang lagi di tahun-tahun yang akan datang. Sebelumnya, aksi lanjutan jilid 2 yang dilakukan pada Kamis 28 Agustus lalu bersama DPR Provinsi Papua Selatan tidak menemukan kesepakatan bersama, sehingga masa aksi keluar dari ruang rapat dan menyatakan mosi tidak percaya kepada pemerintah dan pihak Telkom. Kathleen Romera, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Polres Merauke merilis penangkapan 9 orang ABK KM Tata Mailau yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus meninggalnya Abraham, salah satu buruh pada 21 Agustus lalu. Korban yang saat itu diketahui dalam kondisi mabuk datang mengancam salah satu petugas dengan alat tajam. Insiden itu mengakibatkan korban dikeroyok oleh ABK dan ditemukan tewas pada pagi hari di dek 5 kapal penumpang KM Tata Mailau. Kesembilan tersangka berinisial SF, LN, R, J, BE, MR, AN, KM, dan JL ditahan setelah polisi melakukan olah TKP dan memeriksa rekaman kamera pengawas CCTV yang memperlihatkan tersangka melakukan penganiayaan. Selain itu, polisi juga memeriksa 11 orang saksi lainnya. Para tersangka terancam pidana kurungan 12 tahun penjara. Tersangka R itu sempat melihat korban dalam keadaan pengaruh miras ataupun mabuk dengan membawa sebilah parang tapi diselipkan di bagian celana pinggang. Dari situ si R merasa terancam karena penyampaiannya sebelumnya sudah sempat diancam. AN sempat keluar dari ruang security, diperintah oleh si R untuk istilahnya mencari bantuan rekan-rekan yang lain. Sementara polisi menyebut akan terus melakukan penyelidikan untuk memastikan semua pihak yang terlibat dapat dijerat dengan hukum yang berlaku untuk mewujudkan keadilan. Syarif Cimar, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Bekerja sama dengan Badan Riset Inovasi Nasional dan Perkumpulan Sofina Nusantara, Badan Eksekutif Mahasiswa Musamus menggelar forum akademisi di kampus Universitas Musamus pada 29 Agustus lalu. Menggelar forum akademisi membahas hasil riset dampak proyek strategis nasional terhadap sosial dan budaya.
Forum akademisi ini diharapkan mampu menghimpun hasil penelitian serta memetakan solusi alternatif untuk meminimalisir dampak negatif PSN. Output dari kegiatan ini akan menghasilkan policy brief dan book chapter yang berisi hasil temuan riset dari para akademisi yang berada di Provinsi Papua Selatan dan tentunya fokus pada isu food estate yang ada di Papua Selatan. Sebelumnya juga digelar forum akademisi membahas riset awal dampak PSN di Merauke. Sarif Jimar, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Ribuan massa yang tergabung dalam gerakan kelompok Cipayung Kota Jayapura bersama Himpunan Mahasiswa Islam dan Pemuda Katolik Republik Indonesia menggelar aksi demonstrasi damai di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua pada Senin siang. Tak hanya di DPRD Provinsi, ribuan massa juga melakukan long march dan melakukan aksi demo di halaman Mapolda Papua. Kedatangan ribuan massa pendemo ini diterima langsung oleh Wakapolda Papua, Brigjen Pol Faisal Ramadhani, dan pejabat utama Polda Papua. Aksi unjuk rasa ini sebagai tindak lanjut dari aksi nasional di gedung DPR RI oleh ribuan mahasiswa yang menolak kenaikan tunjangan rumah anggota DPR RI. Dalam operasi tersebut, ribuan massa pendemo membacakan 11 poin tuntutan, diantaranya menyampaikan duka atas meninggalnya ojol Afan Kurniawan dan mendorong proses hukum terhadap 7 pelaku yang menabrak Afan Kurniawan pada aksi demo Jumat lalu, mengutuk aksi anarkis dan represif oleh aparat negara terhadap masyarakat, serta meminta DPRD dan Kapolda untuk mendorong proses hukum terhadap aparat keamanan yang terlibat tindakan represif yang mengakibatkan korban jiwa. Menolak eksploitasi sumber daya alam di wilayah Papua yang dinilai merugikan masyarakat adat serta mengancam kelestarian wilayah adat, serta mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk segera menghentikan segala bentuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi tambang di Papua. Meminta pemerintah menghapus tunjangan anggota DPR RI dan mengalihkannya untuk pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk wilayah 3T. Meminta pihak DPR Papua juga mendorong investigasi penyelidikan yang transparan, profesional, dan akuntabel terhadap segala peristiwa represif, kriminalisasi, dan terkhususnya pembunuhan yang dilakukan oleh aparat keamanan di Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di tanah Papua. Semua pihak yang terbukti bersalah, baik yang memberikan perintah secara langsung, harus dan wajib diproses secara hukum yang seadil-adilnya. Sementara itu, Wakapolda Papua Brigjen Pol Faisal Ramadhani yang menerima pendemo mengatakan bahwa akan menindaklanjuti tuntutan pendemo dan akan menyampaikan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti. Polda Papua juga menyampaikan permohonan maaf dan duka mendalam atas meninggalnya Afan Kurniawan dalam aksi demo di depan kantor DPR RI. Dalam hal ini, apapun aspirasinya kami akan terima, kami akan sampaikan, dan seperti juga yang disampaikan Bapak Kapolda, dengan ini pun kami menyatakan permintaan maaf terhadap kegiatan yang sekiranya memang berlebihan. Dan yang paling utama kami mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un terhadap saudara kita Afan Kurniawan. Dan tentunya dalam hal ini ke depan harapannya khususnya di Papua, Polda Papua bersama rekan-rekan mahasiswa dari Cipayung Plus tetap beriringan bersama-sama untuk membuat Papua aman, damai, dan sejahtera. Vindi Rakmeni, Kompas TV Jayapura, Papua. Harga beras di Kota Jayapura mengalami kenaikan cukup signifikan. Dari pantauan di Pasar Yotefa, harga beras premium kini mencapai Rp18.000 per kilogram. Sementara beras medium dijual dengan kisaran Rp15.000 hingga Rp17.000 per kilogram. Pedagang menyebut, kenaikan ini sudah berlangsung sejak bulan Maret. Akibat kenaikan harga tersebut berdampak langsung pada daya beli masyarakat. Jika sebelumnya pedagang mampu menjual hingga 5 ton beras dalam sebulan, kini penjualan anjlok drastis hanya sekitar 2 ton per bulan. Pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan harga beras agar kembali normal. Karena jika harga beras tak turun, maka pedagang akan lebih banyak merugi.
Kalau pengambilan namanya susah sih tidak juga, cuma penjualan itu yang susah. Iya, selama harga naik begitu, penjualannya yang susah. Ya. Kalau macam stok begitu kita minta ada sih, ada. Tapi ya, ketika menjualnya saja itu yang susah kalau harga mahal begitu. Loh. Hingga kini, pedagang di Jayapura masih menunggu langkah nyata pemerintah dalam mengendalikan harga kebutuhan pokok, khususnya beras yang menjadi konsumsi utama sehari-hari. Vindi Rakmeni, Kompas TV Jayapura, Papua. Inilah keseharian anak-anak sekolah di Kampung Iwur, Distrik Iwur, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Untuk bisa mencapai sekolah, mereka harus menyeberangi sungai dengan perahu kecil. Namun, jika arus deras atau sungai meluap, para siswa memilih tidak berangkat karena takut terseret arus sehingga sekolah pun harus ditinggalkan. Warga setempat menceritakan kondisi ini sudah dirasakan warga kurang lebih 8 tahun sejak putusnya jembatan penghubung Distrik Iwur dengan ibu kota Oksibil karena diterjang banjir. Akibat putusnya jembatan penghubung, maka tak ada kendaraan yang masuk ke daerah mereka, bahkan bandara Iwur yang sudah dibangun pun ditinggalkan dan tidak digunakan. Prihatin dengan kondisi ini, prajurit Yonif 512 Kurata Yuda bersama Satgas Swasembada berinisiatif membangun jembatan darurat menggunakan tali seling baja dan rotan dengan panjang kurang lebih 75 meter. Meski sederhana, namun jembatan ini cukup membantu para siswa dan warga di Distrik Iwur untuk menyeberangi sungai. Untuk memastikan agar anak-anak dan warga menyeberang dengan aman, prajurit TNI selalu sigap mendampingi dan memastikan anak-anak tiba di sekolah dengan aman dan nyaman. Meski sudah memiliki jembatan darurat, namun masyarakat setempat tetap berharap agar pemerintah daerah segera membangun jembatan permanen yang kokoh agar akses kampung ke ibu kota kabupaten tidak lagi terhambat. Warga berharap dengan adanya jembatan permanen kelak, mereka tak hanya bisa bersekolah dengan aman, tetapi juga membuka jalan menuju harapan baru bagi seluruh masyarakat di Distrik Iwur Pegunungan Bintang. Ya, ini ada situasi jembatan ini terjadi di Distrik Iwur, Kaliwur. Sementara ini jembatan tali rotan. Artinya tali rotan itu biasa masyarakat kita perat di Distrik Iwur. Ambilnya sangat medannya jauh bukan dekat-dekat. Kendalanya itu maka kita perintah juga mereka tidak dilakukan atau tidak secara akomodir serius. Karena itu medannya jauh. Tali rotan bantuan yang biasa ambil itu. Dan itu kita masyarakat besar minta terima kasih banyak karena sudah sangat membantu kami punya kita punya kekurangan atau kita punya ini. Karena itu harapan kami ke depan mudah-mudahan ada jembatan lagi yang lebih baik lagi mungkin dari pemerintah daerah, provinsi bahkan pusat bisa membantu kami karena kami masyarakat besar sebelah kami sangat kendala dengan jembatan. Semoga pemerintah bisa membantu kami membangun jembatan yang lebih baik atau lebih bagus. Vindi Rakmeni, Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Dan melindungi kita semua. Sebanyak 61 calon pegawai negeri sipil Kantor Pertolongan dan Pencarian mengikuti pelatihan dasar SAR di Kabupaten Jayapura, Papua. Puluhan CPNS ini berasal dari 6 kantor SAR setanah Papua, yakni Kantor SAR Sorong, Manokwari, Biak, Jayapura, Timika, dan Merauke. Kepala SAR Biak Kundori yang memimpin apel menjelaskan, puluhan peserta ini akan mengikuti pelatihan selama 22 hari dengan materi yang diberikan meliputi pengetahuan, skill, dan attitude. Diharapkan dari materi yang diberikan, puluhan CPNS ini menjadi lebih disiplin dan memahami tugas pokok operasi SAR. Selain itu, Kundori menekankan kepada seluruh peserta untuk bersikap netral, tidak mudah terprovokasi, serta menciptakan situasi kondusif. Dari 3 itu yang ditujukan 3, tentang knowledge, skill, dan attitude. Itu dibagi 30%, 40%, 30% dalam pengujian. Di dalam hal berattitude atau bersikap, anak-anak dibagi ada 6 pokok. Yang pertama tentang kedisiplinan, tentang kerapian, tentang tanggung jawab, tentang peduli pada lingkungan, dan tentang kerjasama. Mereka harus istilahnya memahami tentang hal itu. Vindi Rakmeni, Kompas TV, Jayapura, Papua.
Memasuki musim panen, harga sayuran di Pasar Wamanggu mulai menurun. Jenis sayuran seperti sawi, bayam, dan kangkung dijual dengan harga Rp2-3.000 per ikatnya. Hal ini dibenarkan dari seorang pedagang sayur di Pasar Wamanggu, Ani. Ia menyebut turunnya harga sayuran akibat musim panen, sehingga stok sayuran melimpah. Sawi, bayam lagi semuanya menurun harganya. Karena semuanya pada mulai panen, stoknya melimpah. Meski harga sayuran menurun, aktivitas jual beli di pasar tetap berlangsung ramai. Kathleen Romera, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Harga bawang merah dan bawang putih di Pasar Wamanggu terpantau masih berada pada kisaran harga normal. Pedagang yang ditemui mengaku harga bawang merah maupun bawang putih masih belum ada kenaikan dan masih stabil. Bawang putih dihargai Rp40.000 sampai Rp45.000 per kilogram. Sedangkan bawang merah ada di kisaran harga Rp60.000 sampai Rp70.000 per kilogram, tergantung variasi besar atau kecil ukurannya, serta dari segi kualitasnya. Belum ada, masih segitu aja sih bawang. Kalau bawang putih ini ada yang 40, 45, variasi sih. Bawang merah mulai dari harga 60 sampai 70. Karena variasi juga, lihat besar kecilnya juga, kualitasnya kan. Selain itu, Haidar juga menambahkan bahwa bawang merah dan bawang putih miliknya berasal dari luar kota Merauke, yaitu Nusa Tenggara Barat, Sulawesi, dan Surabaya. Diharapkan kondisi harga yang tetap stabil dapat bertahan hingga akhir tahun, sehingga daya beli warga tetap terjaga dan pasar tetap ramai pengunjung. Kathleen Romera, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. 2 pekan menjelang bergulirnya Liga 2, Persipura Jayapura resmi melaunching tim untuk kompetisi Liga 2 musim 2025-2026 di salah satu hotel di kota Jayapura, Papua. Launching yang digelar terbatas ini menjadi penting bagi Persipura untuk memperkenalkan jajaran pelatih, pemain, serta jersey yang akan digunakan untuk mengarungi kompetisi Liga 2 musim ini. Manajemen memperkenalkan 16 official team dan 36 pemain yang menggabungkan pemain senior dan pemain muda. Nama-nama pemain seperti Boa Salosa, Justinus Pai, Ian Kabes, hingga Takuya Matsunaga akan berkolaborasi dengan pemain muda asal Papua seperti Ramai Rumakei, Kelly Stroyer, Reno Salampesi, hingga Dennis Ifak Dalam yang membawa Persipura ke Liga 1 musim depan. Manajer Persipura Jayapura, Owen Rahadian, mengatakan musim 2025-2026 merupakan momentum kebangkitan untuk mengembalikan kejayaan tim berjuluk Mutiara Hitam. Owen optimis dengan kekuatan yang dimiliki Mutiara Hitam saat ini bisa menjadi modal bagi Persipura untuk bersaing di Liga 2 musim 2025-2026. Harapan saya pasti itu seperti saya bilang tadi, target dan misi kita tentu target Liga 1. Tapi target ini adalah target. Yang penting adalah proses menuju target itu. Perjalanan kita ke sana. Ini yang saya bilang. Ayo mari semua masyarakat, supporter bersama Persipura yang saya bilang tadi juga era baru berjalan bersama dengan kami. Ya karena kami lihat di Liga 2 musim ini bukan seperti atau di Liga Champions League musim ini bukan seperti liga-liga musim-musim lalu. Banyak di grup kita sendiri ada 4 atau 5 tim yang ex mantan Liga 1. Jadi sangat sengit. Rencananya Persipura Jayapura akan menggunakan Stadion Lukas NMB sebagai home base untuk Liga 2 musim 2025-2026. Stadion berkapasitas 40.000 penonton ini dianggap lebih layak untuk menggelar pertandingan Liga 2. Vidi Rakmeni, Kompas TV, Jayapura, Papua. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Merauke edisi hari ini. Saya Frankie Wohel, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Saksikan terus Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa.